Satu lagi adalah kita harus tetap semangat dan jangan pernah baper. Itu aja. Tahu aja nggak usah baper juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Andre Haryanto. Ini spesial di channel, ada dua channel, yaitu channelnya Taklim Jurnalistik dan channel AR Cogan. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sharing santai bersama teman saya, bisa dikatakan seorang CEO atau pimpinan di salah satu media portal. Baik, akan saya silakan kepada teman saya. Oke, sahabat, ini dia teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sahabat sekalian, dalam terkait hari ini pandemi ini kan banyak sekali kita lebih spesifik online. Jadi kita manfaatkan salah satunya untuk sharing santai ini bersama teman saya ini, seorang CEO, seorang pimpin perusahaan atau portal media, bernamanya itu bisnis kita ini termasuk ya, bisnis kita dan juga akuratnews.com. akuratnews.com. Nah, kali ini sahabat sekalian, spesialnya yaitu kita sharing mengenai belajar apa sih itu jurnalis, apa itu penulis, dan bagaimana kita bisa menjadi seorang penulis. Dan beliau ini sudah pimpinan loh ini. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sebarkan ya. Oke, sahabat. Ya. Bisa saya sebut apa ya? Om atau sahabat atau Pak D? Mas aja, Mas. Mas ya. Mas Ahyar. Ahyar siapa lo Pak? Saya Ahmad Ahyar. Ahmad Ahyar. Oke Mas, saya ada beberapa pertanyaan terkait acara ini tentang sharing santai ya, terkait media ya. Saya mau ingin menanyakan pengalaman menekuni jurnalistik ini, mungkin dikasih lah tips pengalamannya apa aja biar kita bisa tahu lah, oh ternyata pengalaman jurnalis seperti ini harus apa. Ya, siapa tahu ada tips khusus atau apa gitu buat teman-teman sekalian yang melihat video ini gitu. Ya, awalnya saya menekuni bisnis media online adalah pertama adalah saya bosan menjadi karyawan. Menjadi karyawan di sebuah perusahaan itu saya mengalami kebosanan lah. Nah, akhirnya saya membuka usaha sendiri, tetapi tidak jauh-jauh dari usaha yang saya pernah jalani sebagai karyawan itu di dunia jurnalistik. Ya, gitu. Jadi tepatnya di tanggal 2 Desember 2016 saya mendirikan media online yang bernama akuratnews.com. Dari situ saya mencoba belajar tentang bagaimana bisnis media online dan cara penulisan media online, karena menulis di sebuah stasiun televisi atau di media online juga berbeda gitu kan. Jadi ya awal-awalnya memang ada tantangan sih sebetulnya, tantangan karena dengan banyaknya media online yang berdiri saat ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kita harus juga bisa memberikan inovasi yang lain gitu. Nah, salah satunya adalah kita menjadi pembeda di antara media-media yang lain gitu kan. Jadi saya sih coba mau mengingatkan aja sama teman-teman yang ingin terjun sebagai pengusaha media online gitu. Kita harus tetap berinovasi selain tampilan dan juga tulisan kita juga harus menjadi pembeda di antara media-media yang lain. Itu aja sih Mas.
Oke, wah luar biasa nih sahabat sekalian. Ternyata pengalaman beliau ini bisa kita catat dari sekarang ini. Selain dicatat kita juga action kan lah. Oh ternyata seperti ini kita harus menjadi pembeda dari media lainnya ya. Yeah. Terus ini kalau kita niat terjun di dunia jurnalistik ya. Oke, semoga nanti bisa teman-teman praktekkan ya, termasuk saya pribadi. Wah luar biasa itu Mas akhir ya. Oke Mas ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu sekarang kan Mas Ahyar kan sudah bukan resmi ya, memang sudah menjadi seorang pimpinan media kan. Mungkin dari pertanyaan saya ini tantangan apa yang biasa menjadi tantangan seorang pimpinan atau CEO media ini? Mungkin bisa dikasih tip ya, apalah mungkin pesannya untuk apa? Gimana sih tantangan seorang pemret, seorang CEO, seorang pimpinan umum media gitu? Jadi yang pertama adalah hal teknologi. Teknologi dari sebuah website tentunya juga kita juga tidak bisa abaikan gitu. Jadi teknologi website kita juga harus memang kita perhatikan dari security-nya, lalu dari kecepatan websitenya itu juga. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menargetkan pasar kita gitu. Jadi sebelum kita memulai usaha media online ini, kita harus punya target juga nih, pasar kita ini mau seperti apa gitu. Kan banyak nih media-media mainstream yang sudah berdiri gitu. Iya betul. Misalkan kita ambil contoh misalkan Detik atau Tempo gitu kan. Nah jadi kita mungkin bisa mengadopsi media-media yang sudah lama berdiri gitu kan. Media kita mau konsepnya mau seperti apa gitu, target pasarnya itu seperti apa gitu. Dan yang tidak bisa kita lupa, yang kita tidak bisa kita abaikan ya dari teknologinya itu gitu, karena semakin banyak website juga semakin memberikan tantangan ya, SEO, search engine optimize, lalu aplikasi di Androidnya seperti apa gitu, tampilan di website seperti apa, itu sih yang penting. Wah, baik Mas, wah, luar biasa. Jadi tantangan itu memang, ini tantangan itu nggak biasa ya, memang harus dipikirkan dari A sampai Z. Dari A sampai Z tuh. Jadi nggak asal-asal kita, misalnya kita punya cita-cita jadi penulis atau jadi blogger atau jadi jurnalis gitu, nggak salah satunya ada planning dari A sampai Z, nggak bisa instan ya. Sosok-sosok pengen cepet gitu. Jadi perlu teman-teman sekalian yang menyimak video ini, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Mas Ahyar. Tantangan itu memang perlu kita garis bawahi juga ya. Ini penting kan ya. Walaupun kita belum jadi pemret atau belum jadi CEO atau belum jadi pimpinan, ini juga kan modal kita kan, modal diawali dari sebuah tantangan. Jadi jangan sampai kalau kita sudah niat, kok tiba-tiba hanya kena kesalahan dikit sudah lemah. Jadi jangan sampai ya. Yang terpenting juga harus kuat dari julitan atau dari bulian kompetitor biasanya. Soalnya gitu. kan banyak kan Mas Ahyar kan, teman-teman saya juga, dia ingin jadi penulis, dia ingin jadi jurnalis. Sekali tulisannya dibaca sekali aja sudah dikomplain, dia sudah gak mau. Langsung drop ya. Jadi masa karena hanya teguran tulisan sudah down. Jadi jangan sampai ya. Kalau ingin jadi penulis, kita buktikanlah. Kalau bisa, saya kan biasanya kadang tuh satu tulisan gagal, mungkin kita coba lagi nulis. Namanya jadi penulis kan harus menulis. Iya. Ya, kalau dia gagal satu sudah down, Ya, yang itu memang kegagalan adalah kan kesuksesan. Betul, Mas. Gitu. Jadi memang saya juga membangun media online juga nggak mulus, apa segala macam kan, banyak tantangan, banyak hambatan gitu. Cuman ya kita coba semangat dan ikhtiar terus gitu. Ya istilahnya ya kerja keras kita juga tidak mengkhianati hasil kita gitu. Jadi yang terpenting adalah kita selalu istiqomah, selalu ikhtiar terus. Nah yang namanya bulian, cacian segala macam itu kita abaikan aja dulu gitu. Jadi semangat aja terus. Ya sahabat, saya juga menggarisbawahi, saya pribadi ya, khusus pesan saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Ahyar. Kalau kita menjadi penulis, usahakan jangan sampai kita satu cemooh itu sudah merasa benar. Kalau bisa 1000 cemooh atau 1000 hujatan nggak apa-apa. Ini kan demi kualitas kita sendiri. Kalau tulisan kita sudah berkualitas, akan dicari itu. Bukan berarti kita sudah menulis sudah jadi penulis itu. Karena biasanya pujian itu membuat kita semakin besar kepala gitu kan. Maka kita
harusnya kita bisa mendapatkan kritik, karena kritik itu jadi menjadi sebuah motivasi atau cambuk buat kita. Betul. Jadi dingin ya teman-teman ya, jangan sampai kita merasa nggak berhasil dengan satu kata kesalahan contohnya gitu. Tunjukkan kalau teman-teman yang menjadi penulis, tunjukkan dengan istiqomah, terutama istiqomah itu memang berat Mas Ahyar ya. Ya kalau Anda sudah istiqomah bisa sampai setahun, wah dengan cara berusaha terus pasti akan ada hasilnya kok. Saya yakin itu. Iya. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini dari 2016 ke tahun 2020 ini saya sudah mengelola 3 media online dengan segmen yang berbeda gitu. Di antaranya adalah ya bisnis kita, karena bisnis kita.id ini kan lebih ke segmennya lebih ke soal bisnis lah gitu. Boleh juga teman-teman nanti kalau ingin berbisnis bisa menghubungi channel ini, atau juga ada nomor yang tertera di bawah ini, ataupun langsung ke media Mas Ahyar. Bisa nanti dicari di akuratnews.com atau di bisniskita.id. Jadi ini kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan ya. Oke Mas Ahyar, untuk pertanyaan terakhir mungkin apa pesan Mas Ahyar sendiri untuk generasi atau kader penulis-penulis yang pada saat ini, mungkin ada pesan khusus sendiri ya, mungkin ya pesan apa yang dimulai dari penulis pemula atau jurnalis pemula untuk agar kita bisa besoknya itu bisa jadi penulis memang. Mungkin pesan sendiri lah, pesannya apa itu teman-teman? Pesan saya sih adalah kita jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah, kita tetap semangat, karena menunda sesuatu itu menjadi penghalang kita untuk sukses sebetulnya gitu. Jadi ya kita jalanin aja dulu, semangat dulu gitu. Nanti ya itu kesuksesan itu akan mengikuti sih Mas, gitu aja gitu. Oke teman-teman, jadi kesuksesan itu akan mengikuti kita ketika kita benar-benar menjalani dan tidak menunda sesuatu lah. Jadi kalau kita sudah punya inisiatif, aku ingin menulis ya, terus tiba-tiba gara-gara nggak punya laptop, gara-gara punya kamera terus menunda, jadi nggak pas juga ya. Jadi kalau bisa lakukan sesuai kemampuan Anda, maksudnya kalau memang ada handphone ya sudah lakukan pakai handphone dulu, kalau nggak ada kamera kan itu. Jadi dimulai dari kita dulu ya, akan nanti kedepannya pasti bisa kok gitu. Jadi jangan pakai kita nggak punya fasilitas, nggak punya apa gitu. Seiring waktu akan bisa sendiri terwujud ya. Oke, yang penting semangat. Terutama semangat. Jangan pernah kendor semangat. Semangat itu perlu ya sahabat ya. Kalau teman-teman nggak semangat, mungkin bisa lihat tentang perkataan-perkataan gimana sih kita semangat, menyemangati diri lah. Memang kita banyak membaca tentang kata-kata bijaksana, kata-kata motivator, akan bisa membuat kita merasa ternyata gitu ya. Seperti yang dikatakan Mas Ahyar tadi kan, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda insyaallah. Oke teman-teman, saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Ahyar. Beliau selaku owner atau pimpinannya akuratnews.com dan bisniskita.id. Jadi kalau ingin kepo, silakan kepo juga di channel ini atau nomor yang tertera, atau bisa langsung menghubungi Mas Ahyar. Baik, Mas Ahyar, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Terutama ini saya persembahkan untuk teman-teman pegiat literasi atau komunitas literasi ya, terutama di komunitas taklim jurnalistik dan teman-teman redaksi dan pembina dan semua teman-teman yang ingin menjadi seorang penulis. Semoga bisa menonton Mas Ahyar. Ada lagi Mas Ahyar mungkin pesan khusus? Ini bukan hanya untuk menjadi seorang penulis atau apa, ini menjadi salah satu pengusaha di bisnis media massa atau media online gitu. Jadi satu lagi adalah kita harus tetap semangat dan jangan pernah baper. Itu aja. Tahu aja nggak usah baper juga. Oke. Saya Mas Andre. Saya Ahyar. Saya lupa mengenalkan lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata. Kita akan bertemu lagi di vlog selanjutnya atau video selanjutnya tentang kepenulisan ataupun sharing ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.